Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana pada hari Minggu ini kita merayakan hari Paskah kedua, dan bertepatan dengan hari Minggu Paskah kedua, gereja memberikan hormat dan bakti akan kerahiman Tuhan Yesus. Hari ini gereja merayakan pesta kerahiman ilahi. Aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa teristimewa para pendosa yang malang. Pada hari itu, lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudra rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Begitulah pesan Yesus yang diterima oleh Santa Faustina, penerima anugerah kerahiman Allah. Salah satu gambaran kerahiman disimbolkan dengan darah dan air seperti yang kita lihat di gambar kerahiman di depan. Pikiran kita segera melayang pada kesaksian yang diberikan Yohanes, pengarang Injil, yang ketika seorang prajurit di Kalvari menikam lambung Kristus dengan tombak, melihat darah dan air memancar darinya. Di samping itu, jika darah mengingatkan kita akan korban salib dan anugerah Ekaristi, maka air dalam simbolisme Yohanes melambangkan bukan saja pembaptisan, melainkan juga karunia Roh Kudus. Dives in misericordia, kaya di dalam kerahiman. Untuk itu, karena Allah begitu berbelas kasih bagi kita orang berdosa, maka mari depannya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita menyadari diri kita dan mohon pengampunannya supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mensyukuri rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita,
tentu kita bersyukur atas segala rahmat berkat-Nya yang boleh kita alami. Juga bersyukur bersama dengan teman-teman sahabat kita, saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Juga bersyukur atas kelulusan Reinhard M. Kemal yang sudah mendapat kerja. Moga-moga dengan kelulusan dan pekerjaan yang boleh didapatkan semakin membantunya untuk menikmati rahmat cinta kasih Tuhan. Juga tetap kita membawa dalam doa-doa kita saudara-saudari kita yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya perlindungan kesehatan bagi Maria Bernadette Ratna. Dan juga kita mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang sudah berpulang. Kita hening sejenak. Mari depan Allah kita buka hati kita, mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus,
kita berdoa. Ya Allah, berkat kebangkitan putra-Mu yang terkasih, Engkau telah mengumpulkan kami sebagai umat-Mu yang baru. Kami mohon penuhilah kami dengan rahmat dan damai-Mu, sehingga kami senantiasa sehati dan sejiwa, serta semakin berkembang dalam cinta kasih dan persaudaraan. Kuatkan kami untuk semakin bersatu dengan Dikau, dan persatuan dengan Dikau kami nyatakan dalam kehidupan kami satu sama lain. Syukur atas segala berkat-Mu senantiasa Kau limpahkan kepada kami masing-masing, rahmat kehidupan, rahmat kesehatan, dan juga syukur atas segala sukses dan keberhasilan, terlebih bersama dengan anak saudari kami Reinhard M. Kemal, bersyukur atas kelulusannya dan sudah mendapatkan kerjaan. Semoga melalui seluruh usaha yang dinyatakan oleh anak-Mu ini, dia semakin menikmati rahmat, kedamaian, dan kebahagiaan bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya. Juga mohon perlindungan kesehatan bagi saudara-saudari kami yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya anak saudari kami Maria Bernadette Ratna Tahir. Semoga dengan pendampingan-Mu, saudara kami ini semakin peroleh kekuatan yang kami percaya berasal daripada-Mu sendiri. Terlebih ya Tuhan, kami mohon anugerah rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Hendra Theodorus, Siang Yosal Reynaldi Theodorus, Widoya Theodorus, Maria Bernadette Sauda Tahir, Stefanus Aris Tahir, Go Johan Haryadi, Franciscus Asisi Cahyadi Wijaya, Tio Chin Nam, leluhur keluarga Tio dan leluhur keluarga Kui, leluhur keluarga Go. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudara kami yang telah berpulang ini Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus tetap sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun di antara mereka yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu semua itu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan daku kepada maut. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Dan perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya.
dengan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hari Minggu Paskah kedua hari ini juga merupakan atau gereja merayakan juga Hari Kerahiman Ilahi. Maka gereja mengajak umat beriman untuk menghayati kebangkitan Kristus juga sebagai peristiwa hati Allah yang Maha Rahim. Ia menunjukkan kerahimannya melalui mengunjungi, menguatkan, menghapus ketakutan atau membuat kita berani, dan menunjukkan tangan dan lambungnya yang tertikam, dialami dan disentuh dengan memanggil Thomas. Ia memberikan perlindungan, ia mau merangkul dan memberikan kedamaian, dan membuat mereka tetap hidup bersatu seia sekata, secara tulus dan ikhlas. Hati Allah yang sedemikian itu terlihat sungguh sangat kaya dalam
ketiga bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Dari bacaan pertama Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dari Kisah Para Rasul, mengisahkan tentang semangat hidup dalam persekutuan yang ditunjukkan oleh para jemaat pertama. Bahwa kebangkitan Kristus secara alamiah membuat mereka selalu bersama-sama tinggal dalam persekutuan secara sukarela dan penuh kasih. Di ayat-ayat sebelumnya mereka berkumpul bersama berdoa dan memecahkan roti. Kebangkitan Kristus sungguh secara alami mereka jalani dalam kehidupan. Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan itu hanya terjadi kalau sungguh hidup solidar satu sama lain. Dalam kekuatan persekutuan itu, mereka memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus dan mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah. Mereka yang hidup dalam persekutuan ini tidak pernah mengalami kekurangan apapun. Selain memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan, mereka sebetulnya sekaligus menampilkan hati Allah yang Maha Rahim bagi satu sama lain, saling meneguhkan dan menguatkan. Allah yang Maha Rahim itu selalu peduli, selalu menguatkan, selalu membawa sukacita dan menunjukkan cinta dalam hidup bersama. Rasa egois dibuang dari diri mereka. Secara lebih kaya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita dengarkan dalam bacaan Injil yang mengisahkan tentang kekuatan hati Allah yang Maha Rahim ini melalui kisah penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Biarpun rumah terkunci dan mereka penuh ketakutan, Yesus tetap masuk menemui dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu ia menunjukkan tangannya dan lambungnya. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan itulah kekuatan dalam diri kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Untuk itu kerahiman hati Allah ini ditunjukkan secara bertahap di dalam kehidupan. Ia datang dan berdiri di tengah mereka, menunjukkan tangan dan lambungnya, menyapa mereka dengan damai sejahtera, mengutus mereka dan mencurahi mereka dengan Roh Kudus dan memberikan kuasa kepada mereka atas pengampunan dosa. Apa yang kamu ikat dalam dunia terikat di surga, apa yang kamu lepaskan dalam dunia akan terlepas di surga. Dan itulah kuasa yang diberikan oleh Allah sendiri. Hati Allah yang Maha Rahim itu mendatangi kita, menghapus ketakutan dan kegelisahan, menunjukkan dirinya untuk dialami, menghibur dan memberi kita Roh Kudus, serta mengutus kita pergi dengan keberanian. Kekayaan kerahiman itu bahkan terlihat hingga dalam kerendahan hati Allah melayani pergulatan iman Thomas. Dan dengan demikian Allah datang lagi 8 hari kemudian untuk menguatkan Thomas. Ia ingin agar Thomas secara pribadi mengalami secara langsung dan hangat kebangkitannya dengan melalui sentuhan terhadap tangan dan lambungnya. Hati Allah yang Maha Rahim selalu turut merasakan
kebimbangan, keraguan, dan keterbatasan iman kita, Allah selalu peduli. Ia solider, peduli dan mencintai kerinduan iman pribadi Thomas. Ia ingin hatinya yang maha rahim itu tidak hanya menjadi pengalaman bersama atau pengalaman kolektif dalam kehidupan bersama, tetapi sungguh-sungguh suatu pengalaman sentuhan secara pribadi yang dialami dalam kehidupan. Ia mau agar menjadi sebuah pengalaman langsung dan hangat bagi setiap orang. Ia ingin setiap orang merasakan kerahiman hatinya yang mendalam. Maka lewat ini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dari pengalaman Thomas, kalau setiap saat kita mau bersatu dengan Tuhan sepenuhnya, dan saya berharap ini akan menjadi permenungan kita minggu depan, pada saat kita mau menerima komuni kudus sebagai tubuh Kristus, lalu pada saat diangkat, lalu kita mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Apakah ungkapan ini sungguh merupakan ungkapan pribadi kita Bapak Ibu saudara terkasih, ataukah hanya ungkapan yang sudah menjadi biasa dalam kehidupan kita? Kalau itu menjadi ungkapan pribadi dari diri kita, maka pertanyaan kedua adalah, apa pengaruhnya pada saat saya menerima komuni kudus, dan apa pengaruhnya pada saat saya tidak menerima komuni kudus sebagai puncak dan dasar dari seluruh keimanan yang saya perjuangkan dalam kesatuan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Inilah yang menjadi syarat Bapak Ibu saudara-saudara terkasih untuk menikmati kekayaan, kebangkitan, dan kerahiman Allah itu sendiri. Oleh Santo Yohanes dalam bacaan kedua mengingatkan kepada kita supaya kita memiliki iman dan keyakinan, percaya dan yakin kepada Yesus bahwa Dia adalah Putra Allah yang diutus oleh Allah Bapanya ke dalam dunia ini, mengambil bagian di dalam kehidupan kita manusia yang lemah. Bukan hanya manusia yang lemah, tetapi Dia sungguh merendahkan dirinya, dan serendah-rendahnya akhirnya Dia harus wafat, dan wafat di kayu salib seperti orang yang paling hina dalam dunia ini. Agak sulit untuk menerima itu Bapak Ibu saudara terkasih, tapi melalui bacaan kedua pada kesempatan ini, dengan penerimaan iman pada hari Minggu Paskah kedua dan Minggu Kerahiman Ilahi ini, selain berusaha agar Paskah hati Allah yang Maha Rahim itu menjadi pengalaman bersama atau pengalaman rasuli, marilah belajar dari Thomas. Kita memohon agar pengalaman kerahiman Allah yang bangkit itu juga menjadi pengalaman dialami secara pribadi, hidup, dan sungguh mampu mengubah hidup kita. Dengan pengalaman itu, kita membawa hati Allah yang Maha Rahim itu bagi sesama kita melalui semangat membawa damai sejahtera bagi setiap orang, selalu mau dan ingin untuk peduli dan solider dengan siapa saja, serta menguatkan orang yang lemah, setia memberi diri secara ikhlas dan tulus dalam jemaat, dalam kebersamaan, melalui karya pelayanan. Dan dengan demikian, kasih yang kita nyatakan adalah kasih satu sama lain, di mana kita dituntut untuk rela membuka diri dan berkorban demi keselamatan dan kebahagiaan orang lain, seperti Yesus membuka dirinya, mencurahkan darahnya, dan memancarkan air sebagai sumber sarana rahmat untuk menyelamatkan dunia. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, kita mohon supaya kita diberikan karunia itu untuk sungguh semakin setia dalam iman, memperjuangkannya dengan setia dan taat dan penuh keyakinan, sehingga kita boleh menjadi saksinya dimanapun kita berada. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita
Kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ orang hidup. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus Putranya demi keselamatan dan damai sejahtera kita, dengan menjawab, "Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan." Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan perdamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah yang melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bagi mereka yang memegang perintah dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap dipercaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bagi umat di paroki kita dan tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh Kau nyatakan kepada kami, juga atas segala sarana-sarana yang membuat kami semakin boleh menikmati rahmat damai-Mu sendiri. Utamanya bersyukur bersama dengan saudari kami, anak kami, Raihat M. Kemal, yang telah Kau dampingi sehingga dia boleh lulus dan sudah mendapatkan kerjaan. Semoga dengan kelulusan dan pekerjaan yang telah dialami oleh anak-Mu ini semakin membuat dia bahagia dan damai bersama dengan seluruh keluarga siapa saja yang hidup bersamanya. Kami harapkan bahwa berkat-Mu pun semakin boleh dia nikmati bersama dengan sahabat kenalan siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa memohon kekuatan perlindungan-Mu bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya bagi kesehatan Maria Bernadette Ratna Tahir. Semoga dengan segala berkat dan perlindungan-Mu, usaha ini dinyatakan oleh saudari kami ini, dia sungguh peroleh kekuatan dan kesehatan, semakin menikmati rasa damai dan bahagia dalam seluruh kehidupan dan tidak meragukan kuasa kasih-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu sungguh semakin menguatkan saudari kami ini dalam menapaki perjalanan hidup, capai cita-cita dan harapan
untuk semakin menikmati rahmat cinta kasih-Mu dalam seluruh kehidupannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Secara istimewa ya Tuhan, kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Utamanya Maria Bernadette, Sauda Tahir, Stefanus Aris Tahir, Go Johan Haryadi, Fransiskus Asisi Cahyadi Wijaya, Tio Cin Nam leluhur keluarga Tio, leluhur keluarga Kui, leluhur keluarga Go, Hendra Theodores, Siane Josal, Renaldi Theodorus, Winayo Theodorus. Semoga saudara-saudari kami dan para leluhur kami yang telah berpulang ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan bersama Roh Kudus-Mu, dan dengan demikian menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan perjuangan kehidupannya, persyaratnya di tengah dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita hendak menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan di antara kami dan cinta kasih antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Terlanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu.
Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru berkat kebangkitan putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan, sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan sorga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi, Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Koadjutor kami Fransiskus Nipa, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anakmu yang datang di hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat, doa, dan harapan-harapan kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuja dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datang janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan. Yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan. Maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Dalam duka ada suka, mari kita wartakan. Dalam maut ada hidup, mari kita wartakan. Salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya. Yesus sudah dimuliakan, mari kita wartakan. Rohnya mendampingi kita, mari kita wartakan. Nyanyikanlah pujian, Kristus pemenang jaya. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan. Yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan. Maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Jangan sangsi lagi, tetapi percayalah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir dan selalu menyertai kami hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Mohon perhatian umat untuk pengumuman gereja Minggu 7 April 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Kamis Putih sebesar Rp20.860.000. Kolekte gereja Jumat Agung sebesar Rp23.333.000. Kolekte gereja Sabtu Suci sebesar Rp14.082.000. Kolekte gereja Minggu Paskah sebesar Rp17.532.000. Sumbangan pemeliharaan gereja Kamis Putih sebesar Rp17.040.000, Jumat Agung sebesar Rp18.015.000, Sabtu Suci sebesar Rp8.285.000, Minggu Paskah sebesar Rp10.132.000. Kotak lilin sebesar Rp4.023.000, kolekte misa requiem sebesar Rp722.000, aksi puasa pembangunan sebesar Rp11.317.000, dari rukun Stella Maris sebesar Rp750.000,
Rukun Santo Felix sebesar Rp1.093.000, Rukun Santo Camillus sebesar Rp1.293.000, Rukun Santo Sebastianus sebesar Rp700.000, Wilayah 2 sebesar Rp800.000. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Ketiga, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 April 2024. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya disilahkan mengambil formulir ke kantor sekretariat paling lambat 19 April 2024. Keempat, Komunitas Tritunggal Maha Kudus atau KTM Distrik Makassar dan Persekutuan Doa Pembaharuan Karismatik Katolik Paroki Santo Albertus Agung akan melaksanakan retret awal atau SHDR yang akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai Minggu 12 sampai 14 April 2024 di Gereja Katolik Santo Albertus Agung Tanjung Bunga pukul 8 pagi sampai pukul 9 malam. Kelima, Persekutuan Doa Karismatik Kristus Raja Andalas mengadakan kebangunan rohani Katolik atau KRK pada hari Kamis 25 April 2024 pukul 7 malam bertempat di Gereja Kristus Raja Andalas dengan tema Tiada yang Mustahil. Pembicara Ibu Dena Sukiyato dari Jakarta dan pengumuman ini bersifat undangan bagi seluruh umat. 6. Komunitas Fidei Komisi Keluarga KAMS akan menyelenggarakan Camp Pria Sejati Katolik Angkatan 23 Makassar pada tanggal 3 sampai 5 Mei 2024 di Hotel All Night and Day Jalan Lanto Deng Pasewang nomor 27 Makassar. Biaya kontribusi selama kegiatan sebesar Rp800.000. Pendaftaran dapat menghubungi Bapak Hendra, Pauling, dan Herwin dengan nomor yang tertera di atas dan juga info selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman. 7. Akan diadakan edukasi dasar wajib CUMK pada hari Rabu sampai Kamis 10 dan 11 April 2024 pukul 10 pagi sampai selesai di aula lantai 4 Paroki Kristus Raja Andalas. Biaya kontribusi diklat sebesar Rp60.000 dengan melampirkan KTP, KK, pas foto 4x6 berwarna 1 lembar. 8. Pertemuan bulanan WKRI Cabang Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Senin 8 April 2024 pukul 5 sore di ruang rapat lantai 2. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih tentunya atas perhatian kita Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Satu yang ingin kembali saya tambahkan, kemarin dulu saya mendapat pemberitahuan SMS dari DKP, Sekretaris DKP Keuskupan Agung Makassar, dan sehubungan dengan Gerbu Gerakan 1000 yang sudah dicadangkan sejak tahun 2012. Paroki Andalas itu menurut informasi kemarin bulan Februari ada 600 yang masukkan. Kemudian tadi baru dibuka lagi dan itu sudah terkumpul. Nanti akan di-store ke keuskupan dan sudah bertahun-tahun sebenarnya. Sejauh saya ingat mungkin sejak tahun 2012, 13, 14 mungkin sampai 15 itu lalu kita menyetor gerbu. Gerakan 1000 satu kepala atau satu orang Katolik per 1 bulan. Jadi saya kira tidak terlalu berat, hanya karena memang kelihatan sedikit sehingga kita tidak terlalu mempedulikan hal itu. Hanya saja bahwa setiap kali laporan itu lalu kita Paroki Andalas itu selalu kosong. Saya kembali mengingatkan hal ini karena di belakang sudah ada kotak gerbu gerakan 1000 1 orang 1 bulan. Kalau kita di atas rumah katakanlah 5 orang, saya kira 5.000 1 bulan itu tidak terlalu berat. Ini sudah menjadi keputusan dari keuskupan dan sudah dicadangkan sejak tahun 2012. Dana itu diperuntukkan untuk seluruh
karya-karya yang dibuat di keuskupan, utamanya yang bersifat pembinaan pendampingan, dan dengan demikian itu bisa diambil dari sana. Ya, sekali lagi mohon maaf kalau saya menyampaikan lagi hal ini, ya karena memang kita masih kosong dalam soal itu. Mari kita upayakan hal itu, mudah-mudahan terisi sehingga laporan pada bulan Juni kita sudah ada terisi seberapa saja ya yang harus diisi di sana. Saya kira itu saja, dan tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Semua dengan banyaknya pengumuman seringkali menjadi perdebatan yang seringkali kita diskusikan. Tetapi sepertinya lebih banyak yang mengharapkan supaya kalau boleh termasuk dan utamanya dana-dana yang masuk itu supaya diumumkan. Ada juga yang mengatakan tidak perlu diumumkan, hanya beberapa paroki saja yang mengumumkan. Bagi saya perlu supaya umat juga tahu. Hanya saja bahwa memang sampai saat ini kita belum rekap semua dan belum disampaikan lagi pemasukan kita selama ini dan pengeluaran kita, supaya kita juga tahu, supaya bagaimana situasi dan keuangan kita di paroki. Saya kira karena ini dari umat dan untuk kita umat, maka saya rasa umat juga perlu tahu soal itu. Ya, jadi saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan sekali lagi pada kesempatan ini seluruh petugas pelayan pada kesempatan ini, lektor pembaca pemazmur, dirigen organis PPA, kemudian prodiakon, kolektan, seluruh umat yang hadir. Saya ucapkan limpah terima kasih juga kepada kelompok dekorasi dan kelompok sound system. Kepada semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita akhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.